Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran Fadilah dari Fisika UIN Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian yang bertujuan atau untuk memenuhi sidang kerja praktek. Penelitian ini berjudul Visualisasi Trajektori Partikel Sembarang Berkecepatan Cahaya yang Terpengaruh Lubang Hitam. Tempat kerja praktek yang saya laksanakan atau saya lakukan adalah di Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan pembimbing intensi Dr. Ernats Parisoma Firidi. Kegiatan yang saya lakukan adalah mempelajari dan mempraktekkan cara memprogram dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Tujuan dari penelitian ini adalah memvisualisasikan teori lubang hitam yang berbunyi objek dalam radius tertentu darinya tidak akan pernah bisa melepaskan diri ketika terhisap dan terperangkap lubang hitam. Di sini persamaan yang saya gunakan yaitu untuk partikel benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya tidak dapat lepas dari lubang hitam, yang mana persamaannya adalah Rs sama dengan 2gm per c kuadrat, dengan G sama dengan konstanta gravitasi, M sama dengan massa lubang hitam, C kecepatan cahaya, dan Rs merupakan event horizon dari lubang hitam atau peristiwa yang terjadi di sekitar lubang hitam, di mana peristiwa tersebut tidak dapat mempengaruhi pengamat yang berada di luar. Saya menggunakan JavaScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman atau alat komunikasi manusia dengan komputer. JavaScript banyak digunakan sebagai dasar pemrograman web, yang mana web-web yang ada itu pada dasarnya menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrogramannya. Nah, di sini semua web browser support JavaScript. Dan JavaScript juga mampu mengolah aplikasi matematis, efek animasi, visualisasi, dan bahkan permainan sederhana dapat dilakukan menggunakan JavaScript. Permainan-permainan seperti web game atau mungkin game-game kecil yang ada di web browser itu bisa diciptakan menggunakan JavaScript. Lalu, platform untuk penulisan kode JavaScript juga ada banyak, maka dari itu saya menggunakan JavaScript. Alat dan bahan yang saya gunakan, sebenarnya alat yang saya gunakan adalah satu, PC atau laptop, tentu saja. Yang kedua adalah aplikasi Atom, platform atau editor penulisan yang support JavaScript. Yang kedua, browser Google Chrome, web browser yang support JavaScript dan lebih kompatibel terhadap program visual dan audio dibanding web browser lainnya. Yang keempat adalah library p5.js, atau kode program yang lebih sederhana dan memudahkan untuk menulis program yang berbasis visual dan gambar. Di sini p5.js saya gunakan supaya lebih memudahkan menyederhanakan kode yang ditulis supaya bisa lebih mudah untuk dipelajari lagi. Karena jika kalian pernah menulis program JavaScript, itu program atau mungkin penulisan kodenya lebih rumit. Hingga atau mungkin ketika kita menggunakan library p5.js, programnya bisa lebih sederhana. Juga p5.js ini memang dikhususkan untuk visual dan gambar. Sehingga ketika kita memprogram untuk menciptakan atau menghasilkan visual dan gambar, p5.js sangat bagus untuk digunakan. Prosedur singkat dan pembahasan penelitian. Pertama adalah membuat objek berupa bola untuk memvisualisasikan lubang hitam dan partikel sembarang yang dilengkapi trajektori untuk memudahkan proses analisis pada saat program dijalankan. Lalu, menempatkan objek dari posisi yang sudah diatur dalam program. Kode program. Kode program terdiri dari 3 bagian, yaitu sketch, black hole, dan photon. Sketch adalah bagian dari kode dasar pada program dan berfungsi sebagai kanvas dari program yang juga dapat memanggil kode program dari bagian lain. Seperti sudah disebutkan bahwa sketch ini seperti kanvas. Jadi ketika misalkan diasumsikan mungkin ketika kita sedang menggambar, nah sketch itu sebagai kanvasnya atau buku gambarnya. Yang kedua ada black hole, bagian kode untuk menggambar lubang hitam dan mengatur fungsi-fungsinya seperti jarak dari the Schwarzschild radius nanti akan dibahas, atau mungkin bisa dibilang event horizonnya. Nah, ketiga adalah photon, bagian kode yang digunakan untuk menggambarkan partikel dan trajektori dan mengatur fungsinya seperti bentuk partikel dan trajektori
dan posisi awal partikelnya. Di sini sebenarnya kalian bebas menggunakan bahasa apa aja, mau itu sketch atau mungkin mau namanya kanvas, black hole mau namanya lubang hitam, itu bebas. Di sini hanya perbedaannya di penamaannya saja supaya lebih mudah dimengerti. Nah, ini adalah tampilan awal ya dari hasil pemrograman yang telah dilakukan pada penelitian kali ini. Ada 4 partikel penting, yaitu 4 objek penting, maaf. Yang satu adalah partikel, kedua adalah trajectory atau jejak dari partikel, ada lubang hitam tentu menjadi objek inti, objek utama, dan keempat adalah Schwarzschild radius atau jarak yang akan mempengaruhi objek atau partikel yang masuk ke dalam lubang hitam. Bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah gambaran atau visualisasi yang saya gunakan untuk menggambarkan lubang hitam, dan lingkaran paling luar itu adalah event horizon atau the Schwarzschild radius, yang mana secara teori ketika partikel yang terpengaruh oleh event horizon atau Schwarzschild radius ini tidak akan bisa keluar lagi dari lubang hitam. Kecepatan cahaya. Pada kenyataannya, kecepatan cahaya adalah 3,10⁸ meter per sekon. Tapi karena dalam 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 8 ya, bukan 3, tapi 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Tapi karena dalam STIM coding diasumsikan bahwa sketsa 750 pixel sebenarnya berukuran 750 meter kali 500 meter, yang mana jika kita menggunakan kecepatan cahaya yang sebenarnya, itu akan sangat cepat dan hanya terlihat sekelibatan partikel atau sekelibatan cahayanya saja yang digambarkan oleh objek yang saya gunakan. Karena berkecepatan cahaya, maka yang terlihat hanya akan sekelebatannya saja. Maka dari itu, saya mengurangi angka atau nilai dari kecepatan cahaya tersebut supaya visualisasinya lebih bisa dilihat ya, lebih nyaman untuk dilihat, dan analisisnya bisa lebih optimal. Ini adalah hasil pemrograman yang telah saya buat. Ya, di sini bisa dilihat bahwa partikel yang berwarna merah itu melaju mendekati lubang hitam. Dan ketika partikel itu masuk ke dalam event horizon, mereka akan terpengaruh dalam arti terhisap ya oleh lubang hitam dan tidak dapat keluar lagi. Yang mana ketika partikel yang tidak menyentuh event horizon, mereka tidak akan terhisap oleh lubang hitam dan lolos begitu saja. Di sini juga saya menemukan atau mungkin membuat sebuah percobaan, atau bukan percobaan ya, berawal dari kesalahan sebenarnya, yaitu menempatkan kecepatan cahayanya itu tidak konstan, yaitu secara arti saya menambahkan percepatan di kecepatan cahaya, walaupun itu tidak mungkin ada percepatan di cahaya, karena kecepatan cahaya itu adalah kecepatan yang paling cepat yang menurut teori relativity, bahwa kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya itu diragukan keberadaannya. Nah, ketika ditambahkan percepatan pada partikel tersebut, partikel yang masuk ke dalam event horizon itu akan lolos gitu, dapat lolos dari lubang hitam itu sendiri. Itu yang terjadi pada visualisasi ini. Mungkin itu error, atau mungkin itu bisa kejadian di realnya tidak ada yang Nah, kesimpulannya, kecepatan cahaya yang sebenarnya tidak akan optimal ketika digunakan untuk visualisasi, sehingga dapat diganti dengan nilai lain yang agar visualisasi dapat berjalan optimal. Visualisasi teori lubang hitam yang dilakukan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dapat dilakukan. Sekian saja dari presentasi saya kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.